Sinyal rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024 semakin berembus kencang. Kali ini sorotan tajam mengarah pada sosok Anies Baswedan yang secara terbuka didesak untuk mempertimbangkan bergabung dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dorongan ini datang dari pengamat politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan. Menurutnya, jika tawaran untuk masuk kabinet datang, Anies sebaiknya mengambil langkah tersebut demi menjaga keutuhan bangsa. Anies Baswedan sebaiknya menerima tawaran masuk kabinet jika ada, dengan alasan utama demi persatuan bangsa, tegas Syahganda. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah pandangan strategis yang menggarisbawahi ambisi pemerintahan Prabowo untuk membangun fondasi yang kuat dan inklusif. Merangkul Anies yang merepresentasikan suara perubahan dan memiliki basis pendukung signifikan, dianggap sebagai langkah krusial untuk menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anies Baswedan dijual murah, diminta masuk kabinet merah putih pemerintahannya Prabowo. Itu banyak disuarakan orang, dipikirin orang akhir-akhir ini, dan diusulkan gitu. Kalau ada tawaran dari Prabowo, dari rejim merah putih ini, Anies diminta untuk masuk aja ke kabinet, ya. Loh, bagaimana kalau kabinet ini runtuh di tengah jalan dalam beberapa bulan atau 1-2 tahun mendatang? Terus rakyat menoleh kepada siapa? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya juga perlu untuk dijawab. Dan permintaan untuk masuk kabinet ini, pemirsa, ya mulai nampak setelah Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti, ya. Seolah-olah dianggap bahwa dengan abolisi dan amnesti itu adalah bentuk kerenggangan antara Prabowo dengan Jokowi, ya. Dan karena kebetulan dua-duanya, yakni Thomas Lembong sama Hasto Kristianto, itu adalah semula pendukung hebatnya Jokowi, tetapi pada akhirnya anti Jokowi, bisa disebut anti Jokowi, ya. Dan itu sebagai cara, ya, murah bagi Prabowo, sekedar tanda tangan, lalu namanya bagus lagi, kan begitu kan. Tetapi sebetulnya nggak ada sesuatu yang berubah dari situ. Siapa yang diuntungkan dengan abolisi itu? Bisa Tom Lembong, tapi juga bisa Jokowi. Kalau Tom Lembong memberikan perlawanan langsung tanpa abolisi, memang bisa jadi dia dipenjara, ya kan? Tetapi Tom Lembong kan sudah siap dipenjara, siap disiksa, siap dibunuh, katanya kan begitu. Semakin dia mendapatkan simpati dari publik, ya, bukan karena rasa belas kasihan dari Prabowo, tapi simpati dari publik, sebenarnya perlawanan Tom Lembong jauh lebih berarti. Sama seperti Hasto Kristianto. Jadi ada memang sisi lain, ya, yang memang akhirnya melihat ini sebetulnya adalah kebijakan, keputusan pemerintahan Prabowo menyelamatkan muka Jokowi. Karena semakin dua orang ini dipenjara terus, maka hancur-hancuran itu Jokowi. Karena memang dua-duanya, terutama Tom Lembong, itu betul-betul tidak bisa dikenakan hukuman seperti itu, ya, karena dia perintah presiden, ya, bukan ada niat untuk berbuat jahat. Yang kedua, tidak ada aliran. Cukup sudah. Tidak ada alat bukti, ya, apalagi saksi-saksi meringankan semua. Ya, sayang ada abolisi. Ya, memang akhirnya bebas dari penjara itu, gitu kan. Tetapi itu akhirnya juga menyelamatkan Jokowi. Jadi, apanya yang hebat dari yang dikemukakan oleh Prabowo? Terus kemudian ada yang mendorong Anies untuk masuk ke kabinet. Ya, ini salah satunya dorongan untuk masuk ke kabinet itu dikemukakan oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan, yang secara terbuka mendorong Anies untuk mempertimbangkan
tawaran tersebut jika memang benar ada tawaran masuk ke kabinet. Ya, menurut Sahganda, kehadiran Anies di kabinet Prabowo dapat menjadi bagian dari rekonsiliasi nasional dan simbol nyata bahwa politik Indonesia mulai bergerak ke arah kolaboratif, bukan lagi terjebak pada rivalitas pasca Pilpres. Tuh alasannya sederhana banget. Sahganda menilai Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo akan memperkuat pemerintahan yang inklusif dan merangkul seluruh elemen bangsa. Ya. Dan ini Anies disebut sebagai figur dengan dukungan publik yang kuat dan membawa semangat perubahan. Ya. Analisis yang memang sederhana banget gitu kan. Tetapi tidak cermat kalau menurut saya. Tidak cermatnya di mana? Kita tahu kan, 8 bulan pemerintahan Prabowo seperti sekarang ini tidak menunjukkan tren sama sekali bahwa dia memihak kepada rakyat. Tidak ada trennya sama sekali. Prabowo itu memihak kepada rakyat itu apanya gitu loh. Koperasi Merah Putih. Hari ini diresmikan, besoknya langsung dibongkar itu. Terjadi di daerah Tuban. Dan kemungkinan banyak sekali peluang untuk korupsi. Ya, ini akan kalau misalnya diberikan keleluasaan untuk kredit ke bank sampai 3 miliar, mungkin akan banyak bank yang kolab. Karena bisa diduga koperasi-koperasi seperti itu dipakai untuk bancaan. Semua yang didirikan secara instan itu akan mudah robohnya. Yang kedua, jangankan masuk kabinet, masuk menjadi wapresnya Prabowo aja sebetulnya lucu gitu loh, menurut saya. Ya, lucu kalau dia menggantikan posisinya Gibran Rakabuming. Bukan apa-apa, bukan kekuasaan itu tidak penting. Dari sejak dulu, bukan hanya sekali Prabowo itu minta kepada Anies ya untuk menjadi wapresnya, cawapresnya lah. Ya, kalau Prabowo gandeng Anies, kemungkinan menangnya itu tinggi zaman itu gitu loh. Ya, tetapi konsistensi Anies itu ada. Dan saya juga tahu kalau Anies ya dijual dengan murah kayak begini, Anies hanya ketawa aja. Emang benar ada tawaran. Ini kan sudah wacana ini kan sudah beberapa waktu yang lalu sudah di ini, dan Anies tuh sambil ketawa, ngapain masuk kabinet? Kan begitu jadinya kan. Ya, ini menjadi penguasa. Ya, itu bukan persoalan inklusif merangkul elemen dan lain sebagainya, enggak. Menegakkan keadilan, karena dengan keadilan itulah rakyat yang terzolimi punya harapan, ya. Dan Anies memang sangat diharapkan nanti kalau sampai pemerintahan ini roboh, ya, ini wanti-wanti dari ASEAN, pemirsa, ya, kalau utang Indonesia itu sudah 42% kali PDB apa berapa? Rasionya dengan PDB, bukan kali PDB, rasionya dengan PDB itu 42%. Kalau Indonesia utang lagi, dia akan didatangi oleh debt collector. Hancur, tidak ada harapan tuh Indonesia. Makanya Sri Mul, ya, yang menjadi orang yang sekarang dituding oleh rakyat Indonesia, padahal sebetulnya ini kan tanggung jawabnya Prabowo ya. Ya, pusing 7 keliling. Utang lagi, tidak tahu harus nyaur pakai apa. Tidak utang, dapat dari mana duit itu datang. Rakyat ditekan dengan pajak lagi, jeritanya sudah luar biasa banyaknya. Karena memang sudah tidak ada harapan, ya. Dan rakyat pun sekarang persepsinya kepada Prabowo itu sama dengan kepada Jokowi. Itu kalau kita lihat di jagat X, bukan di aktivis-aktivis yang agak lobby-lobby begitu. Di jagat X sama itu Prabowo dengan Jokowi. Dan memang Prabowo mengaku sebagai muridnya Jokowi. Lah kok Anies disuruh masuk kabinet Prabowo, ketemu pirang perkara ini, bro. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.